Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang aku mengingat semuanya, mungkin memang perjalanan itu sudah diberi banyak peringatan sejak awal. Sayangnya, waktu itu aku dan Bima menganggap semuanya cuma kebetulan. Namaku Maya. Aku bukan pendaki yang terlalu sering naik gunung. Paling setahun sekali kalau ada teman yang mengajak. Justru karena jarang itulah, setiap kali mendaki aku selalu berusaha mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Suatu malam di awal tahun 2024, ponselku berbunyi. "Sibuk gak?" tanya Bima lewat telepon. "Enggak. Memangnya kenapa?" jawabku. "Aku lagi nyusun rencana naik Gunung Lawu minggu depan. Mau ikut?" tanya Bima. Aku sempat terdiam beberapa detik. Gunung Lawu memang sudah lama masuk daftar gunung yang ingin kudaki. Banyak orang bilang pemandangannya indah, tapi tidak sedikit juga yang menceritakan pengalaman-pengalaman aneh selama berada di sana. "Lawu? Serius?" tanyaku memastikan. "Iya, mumpung cuaca lagi lumayan bagus, kita naik santai aja," jawab Bima. "Siapa aja yang ikut?" tanyaku lagi. "Rencananya berempat, aku, kamu, sama 2 temanku," jawab Bima. Aku berpikir cukup lama. Entah kenapa, ada rasa ragu yang muncul tanpa alasan. Bukan takut capek, lebih seperti perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Namun akhirnya rasa penasaran lebih besar. "Ya udah, aku ikut," jawabku. "Sip, siapin fisik ya, jangan bergadang terus," kata Bima sambil tertawa kecil. "Iya bos," jawabku ikut tertawa. Telepon pun ditutup. Malam itu aku mulai mengecek perlengkapan pendakian satu persatu. Carrier, jaket, senter, jas hujan, sleeping bag, hingga logistik. Semuanya sudah siap. Namun, saat sedang merapikan barang, tiba-tiba lampu kamar berkedip beberapa kali. Aku menoleh ke arah lampu. Mungkin listrik lagi gak stabil, gumamku pelan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sekitar pukul 5 pagi aku sudah sampai di rumah salah satu teman Bima yang menjadi titik kumpul. Udara masih dingin, langit masih gelap. Semua orang terlihat bersemangat. "Pagi, Mai," sapa Bima sambil mengangkat tangan. "Pagi, yang lain mana?" tanyaku. "Lagi masukin carrier ke bagasi mobil, Mai," jawab Bima. Aku membantu memasukkan barang-barang. Suasananya penuh candaan. Tidak ada satupun dari kami yang menyangka perjalanan hari itu akan berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Sekitar pukul 6 pagi kami akhirnya berangkat. Mobil melaju meninggalkan kota. Di sepanjang jalan kami bercanda, mendengarkan musik, dan sesekali membahas jalur pendakian Lawu. Namun, belum genap 1 jam perjalanan, mobil tiba-tiba terasa kehilangan tenaga. Mesinnya mulai tersendat. Brak! "Loh, kok begini?" kata sopir sambil mengurangi kecepatan. Beberapa detik kemudian, mesin mati total. Mobil berhenti di pinggir jalan. Suasana langsung berubah hening.
"Kenapa, Mas?" tanyaku dari bangku belakang. "Nggak tahu nih, tadi masih normal," jawab sopir sambil mencoba menyalakan mesin lagi. Mesin hanya berbunyi tanpa mau hidup. Semua turun dari mobil. Kap mesin dibuka. Asap tipis terlihat keluar. "Waduh, overhead kayaknya," kata salah satu teman Bima sambil melihat bagian mesin. "Masih bisa jalan nggak?" tanya Bima. "Kayaknya susah," jawab temannya sambil menggeleng pelan. Kami menunggu hampir 1 jam. Beberapa warga sekitar bahkan ikut membantu melihat kondisi mobil. Tetap saja hasilnya nihil. Akhirnya diputuskan perjalanan dibatalkan, atau setidaknya bagi 2 teman kami. "Maaf ya, aku sama Denny nggak jadi lanjut," kata salah satu teman Bima. "Soalnya mobil juga harus dibawa ke bengkel tuh," lanjutnya. Aku menoleh ke arah Bima. "Terus kita gimana?" tanyaku. Bima terlihat berpikir. Beberapa saat kemudian ia mengeluarkan ponselnya. Entah ia sedang menghitung sesuatu. Lalu ia menatapku. "Mai," kata Bima pelan. "Iya Bim," jawabku. "Kalau kita naik motor aja gimana?" tanya Bima. Aku langsung membelalakan mata. "Naik motor? Jauh loh Bim." "Iya, memang jauh. Tapi sayang kalau batal. Karir juga udah siap semua nih." Aku menghela nafas panjang. Dalam hati sebenarnya ingin pulang, tapi rasanya sangat tanggung sekali. Sudah cuti kerja, sudah menyiapkan semua perlengkapan. Akhirnya aku mengangguk pelan. Ya sudah. Bismillah, jawabku. Beberapa saat kemudian, carrier dipindahkan ke sepeda motor. Kami berpamitan, lalu perjalanan kembali dilanjutkan. Semakin mendekati kawasan Gunung Lawu, udara mulai berubah. Kabut turun lebih cepat, padahal waktu masih menunjukkan sekitar pukul 3 sore. Jalanan mulai sepi. Pepohonan pinus berdiri rapat di kanan kiri jalan. Entah kenapa suasana terasa berbeda. Aku beberapa kali memeluk carrier di belakang agar tubuh tetap seimbang. Sesekali aku memperhatikan sekitar. Perasaanku mulai tidak nyaman. "Bim," panggilku saat kami berhenti di sebuah warung untuk istirahat. "Kenapa?" tanya Bima sambil membuka botol minum. "Perasaanmu gak aneh?" tanyaku pelan. "Aneh gimana?" "Kayak suasananya beda aja, Bim." Bima melihat ke sekeliling, lalu tersenyum kecil. "Namanya juga daerah gunung. Memang begini, Mai." Aku hanya mengangguk. Mungkin benar, mungkin aku hanya terlalu banyak mendengar cerita-cerita mistis tentang laut. Menjelang sore, kami akhirnya sampai di base camp. Namun suasana di sana tidak seperti yang kubayangkan. Banyak orang berkumpul. Beberapa relawan terlihat sibuk mondar-mandir. Sebuah ambulan terparkir di dekat gerbang. Beberapa pendaki duduk dengan wajah murung. Aku langsung menoleh ke arah Bima. "Ada apa ya?" tanyaku pelan. "Aku tanya dulu," jawab Bima. Ia menghampiri salah satu petugas. Sekitar 5 menit kemudian ia kembali. Raut wajahnya tidak lagi setenang tadi. "Mai,
katanya lirih. Kenapa? Tanyaku. Tadi ada proses evakuasi pendaki. Aku langsung terdiam. Kenapa dievakuasi? Tanyaku lagi. Katanya jatuh di jalur atas. Aku menelan ludah. Entah kenapa mendengar kata evakuasi membuat dadaku terasa sesak. Kami akhirnya duduk menunggu sambil menyelesaikan proses registrasi. Di dekat tempat dudukku, ada seorang bapak sekitar usia 60 tahunan. Ia hanya memandang ke arah jalur pendakian tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, ia menoleh ke arahku. Pertama kali naik lawu, Mbak? Tanya bapak itu. Iya, Pak, jawabku sopan. Bapak itu mengangguk pelan, lalu mendekat sedikit. Kalau nanti ada yang manggil nama Mbak di tengah hutan, jangan pernah dijawab ya, kata bapak itu dengan suara pelan. Aku sempat mengernyit. Maksud Bapak? Tanyaku bingung. Namun bapak itu hanya tersenyum tipis. Ingat saja pesan saya, katanya. Beliau kemudian berdiri, lalu berjalan pergi tanpa menjelaskan apapun. Aku langsung mencari Bima. Bim, panggilku. Iya, Mai, jawab Bima. Tadi ada bapak yang bilang jangan pernah jawab kalau ada yang manggil namaku di hutan, kataku. Bima tertawa kecil. Biasalah, setiap gunung pasti ada cerita begitu, jawabnya santai. Aku mencoba ikut tersenyum, tetapi anehnya kalimat bapak itu terus terngiang di kepalaku. Sore menjelang petang, kami akhirnya mulai memasuki jalur pendakian. Langkah demi langkah terasa ringan. Udara pegunungan begitu sejuk. Suara burung masih terdengar di kejauhan. Beberapa pendaki turun sambil menyapa. Semuanya tampak biasa. Namun sekitar 30 menit berjalan, perasaanku mulai berubah. Entah sejak kapan, aku merasa seperti sedang diperhatikan seseorang. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya jalur tanah yang mulai gelap karena tertutup rimbunnya pepohonan. Beberapa menit kemudian, aku kembali melihat sesuatu di balik batang pinus. Seperti ada seseorang berdiri diam, tinggi, tidak bergerak, seolah sedang mengawasi kami. Aku spontan berhenti. Bim, panggilku dengan suara pelan. Kenapa, Mai? Tanya Bima sambil menoleh. Kamu lihat gak? Ada orang di balik pohon itu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah depan. Bima memperhatikan cukup lama, lalu ia menggeleng. Gak ada siapa-siapa, Mai, jawab Bima. Aku kembali melihat ke arah pohon itu. Sosok tadi sudah menghilang. Aku mencoba menganggapnya hanya ilusi karena lelah. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasa bahwa sejak memasuki hutan Gunung Lawu, kami tidak benar-benar berjalan hanya berdua. Ada sesuatu yang diam-diam ikut mengawasi setiap langkah kami. Semakin tinggi kami mendaki, suasana Gunung Lawu berubah semakin sunyi. Suara burung yang tadi masih sesekali terdengar kini menghilang. Yang tersisa hanya suara langkah sepatu yang menginjak tanah. Sesekali diselingi hembusan angin
yang membuat ranting-ranting bergesekan. Anehnya, sejak melihat sosok di balik pohon tadi, perasaan tidak nyaman itu tidak pernah hilang, justru semakin kuat. Aku terus berusaha mengusir pikiran negatif, mungkin karena tubuh mulai lelah. Mungkin juga karena terlalu banyak mendengar cerita mistis tentang Lawu. Namun semakin aku mencoba berpikir logis, semakin sering kejadian-kejadian aneh muncul. Sekitar 1 jam kemudian, jalur mulai menanjak cukup curam. Aku berjalan beberapa meter di belakang Bima. Sesekali kami berhenti untuk minum. "Capek, Mai?" tanya Bima sambil membuka botol minumnya. "Lumayan, nafas mulai ngos-ngosan," jawabku sambil tersenyum tipis. "Santai aja, kita nggak usah buru-buru," kata Bima. Aku mengangguk. Kami berjalan, kembali melanjutkan perjalanan. Saat itulah aku kembali merasa ada yang mengikuti. Bukan suara langkah, bukan juga suara napas, tapi seperti ada tatapan yang terus mengarah ke punggungku. Aku menoleh, kosong. Hanya pepohonan pinus yang berdiri rapat. Namun ketika hendak melanjutkan langkah, dari sudut mataku, aku seperti melihat seseorang bersembunyi di balik batang pohon. Saat ku tatap, tak ada siapa-siapa. Aku mengusap wajahku pelan. "Kenapa lagi?" tanya Bima yang melihatku berhenti. "Aku kayak lihat ada orang lagi, Bim," jawabku pelan. "Di mana?" "Di belakang pohon itu," kataku sambil menunjuk. Bima memperhatikan beberapa saat, lalu menggeleng. "Mungkin bayangan pohon, Mai. Semoga aja, Bim," jawabku meski dalam hati aku sama sekali tidak yakin. Menjelang sore, kami mulai bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Sebagian sedang turun, sebagian lagi beristirahat. Seorang pendaki yang sedang duduk di atas batu tiba-tiba menyapa kami. "Mau ngecamp ke pos 3 atau lanjut?" tanyanya. "Rencananya istirahat di pos 3 dulu," jawab Bima. Pendaki itu mengangguk. "Kalau malam jangan keluyuran sendiri ya, Mas. Di atas lagi sering aneh-aneh," katanya sambil tersenyum tipis. Aku langsung melirik Bima. Namun Bima hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Setelah berjalan menjauh, aku baru membuka suara. "Maksudnya aneh-aneh itu apa, Bim?" tanyaku. "Udah, gak usah dipikirin," jawab Bima. "Kamu percaya nggak kalau gunung memang ada penunggunya?" tanyaku lagi. Bima tersenyum kecil. "Aku percaya, kita harus sopan. Soal yang lain, gak usah dicari tahu." Jawaban itu justru membuatku semakin gelisah. Hari mulai gelap ketika kami tiba di pos 3. Beberapa tenda sudah berdiri. Api kecil dari kompor para pendaki mulai terlihat. Suasana sebenarnya cukup ramai. Aku mulai merasa sedikit tenang. Kami segera mencari tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Setelah selesai, kami memasak makanan sederhana, mie instan, telur, dan kopi hangat. Udara malam mulai menusuk. Kabut turun semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. "Besok kita lanjut sampai pos 5 ya,"
kata Bima sambil mengaduk kopinya. Ya, kalau fisikku kuat sih, ayo, jawabku. Kalau capek bilang aja, jangan dipaksakan. Siap, jawabku sambil tersenyum. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari balik kabut. Krek, krek, krek. Aku langsung menoleh. Suara itu berhenti. Tidak ada siapa-siapa. Bim, panggilku pelan. Kenapa? Jawab Bima. Kamu dengar suara langkah tadi nggak? Tanyaku. Bima ikut diam beberapa detik. Iya, mungkin pendaki lain, Mai. Kami menunggu. Tak ada seorang pun yang muncul. Padahal jalur menuju tenda kami cukup terbuka. Kalau memang ada orang lewat, seharusnya sudah terlihat. Aku mulai merinding. Sekitar pukul 9 malam, kami masuk ke dalam tenda. Udara semakin dingin. Aku memakai jaket tambahan. Sleeping bag sudah kupakai. Lampu tenda dimatikan. Hanya suara angin yang terdengar di luar. Entah sudah berapa lama aku mencoba tidur. Mataku mulai terpejam. Tiba-tiba, aku mendengar suara seseorang memanggil. Mai, Mai. Pelan, sangat pelan. Aku langsung membuka mata. Bim, bisikku. Jawab Bima yang belum benar-benar tidur. Kamu manggil aku? Tanyaku. Enggak. Aku terdiam. Mungkin salah dengar. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Mai. Kali ini lebih jelas. Persis di luar tenda. Aku langsung duduk. Jantungku berdetak sangat cepat. Bim, kataku dengan suara gemetar. Ada apa? Tanya Bima sambil ikut bangun. Ada yang manggil namaku, jawabku. Bima langsung terdiam. Ia menatapku beberapa detik, kemudian berkata pelan. Udah, jangan dijawab. Kalimat itu mengingatkanku pada pesan Bapak di base camp. Nanti kalau ada yang memanggil nama Mbak di tengah hutan, jangan pernah dijawab. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku menggigit bibir agar tidak bersuara. Beberapa detik berlalu, suasana kembali sunyi. Aku mulai berpikir semuanya sudah selesai. Namun tiba-tiba, bruk, tenda kami bergoyang pelan. Aku spontan memegang lengan Bima. Bim, itu apa? Tanyaku panik. Tenang dulu, jawab Bima sambil mencoba mendengarkan suara dari luar. Beberapa detik kemudian, bruk, bruk. Kali ini lebih keras, seolah ada seseorang yang mendorong sisi tenda menggunakan kedua tangannya. Kain tenda sampai melengkung ke dalam. Aku hampir berteriak. Bim, ada orang, kataku. Udah, diam dulu, bisik Bima. Guncangan itu berhenti, lalu berpindah ke sisi belakang tenda. Bruk, bruk, bruk. Seolah ada sesuatu yang sedang mengelilingi kami. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang mulai tidak beraturan. Bima perlahan mengambil senter. Aku buka sedikit ya, bisiknya. Jangan,
jawabku sambil menahan tangannya. Namun Bima tetap membuka resleting tenda beberapa sentimeter. Cahaya senter menyapu area luar. Kosong, tak ada siapa-siapa. Padahal kalau memang ada pendaki iseng, pasti masih sempat terlihat. Kami saling berpandangan. Belum sempat berbicara, terdengar suara langkah dari belakang tenda. Krek, krek, krek. Pelan mengitari tenda. Lalu berhenti tepat di belakang kepalaku. Aku bahkan bisa merasakan seolah ada seorang yang sedang berdiri di balik kain. Tanpa bergerak, tanpa bersuara, hanya berdiri. Aku menahan nafas, lalu perlahan terdengar lagi suara yang sangat pelan. Mai. Suara itu bukan suara laki-laki, bukan juga suara perempuan. Suaranya datar, kosong, seolah berasal dari tenggorokan yang sangat jauh. Aku refleks memejamkan mata sambil menggenggam erat sleeping bag. Bima langsung membaca doa dengan suara lirih. Tidak lama kemudian, semua suara mendadak hilang. Sunyi, sangat sunyi. Seolah apapun yang tadi mengelilingi tenda kami akhirnya pergi. Namun malam itu, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata lagi. Karena jauh di dalam hati aku merasa sesuatu itu belum selesai dan mungkin baru saja mulai memperkenalkan dirinya kepada kami. Aku baru benar-benar tertidur ketika langit hampir terang. Itu pun hanya sekitar 1 jam. Sepanjang malam, aku dan Bima nyaris tidak berbicara. Kami sama-sama memilih diam setelah kejadian tenda yang diguncang dan suara misterius yang berkali-kali memanggil namaku. Saat alarm berbunyi pukul 5 pagi, tubuhku terasa berat. Kepalaku sedikit pusing. Badanku seperti tidak punya tenaga. Gimana? Masih kuat lanjut? Tanya Bima sambil merapikan sleeping bag. Entahlah Bim, badanku rasanya gak enak, jawabku sambil memegang kepala. Kalau memang gak kuat, kita turun aja. Gunung gak kemana kok, kata Bima. Aku menggeleng pelan. Sayang kalau berhenti di sini. Aku masih mau coba lanjut dulu, jawabku. Bima tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu membantu menyiapkan sarapan. Kami memasak mie instan dan membuat teh hangat. Anehnya, biasanya aku selalu lahap makan saat mendaki. Namun pagi itu, 2 suap saja rasanya sudah ingin muntah. Kok sedikit banget makannya? Tanya Bima. Gak tahu, agak mual Bim, jawabku. Udah jangan dipaksain, kalau badan memang lagi gak fit. Iya. Sekitar pukul 7 pagi kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Kabut masih menggantung di sela-sela pepohonan. Udara terasa lebih dingin dibanding hari sebelumnya. Semakin tinggi jalur yang kami lewati, vegetasi mulai berubah. Pohon-pohon besar semakin jarang, digantikan semak dan bebatuan. Pemandangan memang luar biasa indah, namun entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu kembali datang. Aku masih sering merasa ada yang berjalan di belakang kami. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa.
Sekitar 1 jam kemudian, kami melewati jalur yang cukup sempit. Di sebelah kanan terdapat lereng, sedangkan sebelah kiri tampak jurang yang cukup dalam. Aku berjalan pelan, sesekali berhenti mengatur nafas. Tiba-tiba, dari arah depan kulihat Bima sedang berdiri menungguku. "Cepat, Mai," kata Bima sambil melambaikan tangan. Aku mempercepat langkah. Namun baru beberapa meter berjalan, aku mendengar suara Bima dari belakang. "Mai, tunggu!" panggil suara itu. Aku spontan menoleh. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Bima ada di belakangku, sedang berjalan membawa carrier. Aku langsung kembali melihat ke depan. Sosok Bima yang tadi berdiri di depan masih ada, diam, tidak bergerak. Aku mematung, tubuhku langsung dingin. "Mai, kenapa berhenti?" tanya Bima yang berada di belakang sambil mendekat. Aku tidak mampu menjawab. Tanganku hanya menunjuk ke arah depan. Bim, itu," kataku terbata-bata. "Itu apa?" tanya Bima bingung. Saat Bima menoleh ke arah yang kutunjuk, sosok yang berdiri di depan perlahan menghilang tertutup kabut, seolah tidak pernah ada apa-apa. "Mai, kamu lihat apa?" tanya Bima dengan wajah serius. Aku mulai gemetar. Aku lihat kamu, tapi ada 2. Bima langsung diam. Ia tidak menertawakanku. Justru wajahnya berubah tegang. "Udah, Mai, jangan dipikirin. Fokus jalan aja," katanya pelan. Aku mengangguk. Namun sejak saat itu aku mulai sadar. Yang kulihat bukan sekedar bayangan. Ada sesuatu yang sedang mencoba membuatku kehilangan arah. Menjelang siang, kami akhirnya sampai di pos 5. Tubuhku benar-benar mulai menyerah. Kakiku terasa lemas. Kepalaku semakin berat. Aku bahkan kesulitan berdiri. "Mai, wajahmu pucat banget," kata Bima sambil memegang dahiku. "Pusing, Bim," jawabku lirih. "Kita istirahat dulu." Aku duduk di atas batu, mencoba mengatur nafas. Namun rasa mual justru semakin menjadi. Beberapa pendaki lain menghampiri. "Temannya kenapa, Mas?" tanya salah seorang pendaki. "Kayaknya kecapean nih, Mas," jawab Bima. Pendaki itu mengangguk. "Kalau sudah begini, jangan dipaksain summit. Bahaya." Bima menoleh kepadaku. "Mai, gimana kalau kita turun aja?" tanyanya. Aku terdiam. Dalam hati sebenarnya kecewa. Sudah sejauh ini. Namun, tubuhku benar-benar tidak sanggup. "Iya, turun aja," jawabku pelan. Kami beristirahat sekitar 30 menit. Setelah kondisiku sedikit membaik, kami mulai bersiap turun. Namun saat itulah Bima mendapat kabar dari salah satu temannya yang berada tidak jauh dari area puncak. Ia diminta membantu membawa logistik turun. Jaraknya tidak terlalu jauh. "Mai, kamu sanggup nunggu sekitar 15 menit?" tanya Bima. "Iya, Bim. Aku duduk di sini aja," jawabku. "Jangan kemana-mana ya." "Iya." Bima pun berjalan meninggalkanku. Awalnya aku hanya duduk sambil minum. Namun, beberapa menit kemudian kabut turun sangat tepat.
Area yang tadi masih cukup jelas berubah menjadi putih. Aku mulai merasa pusing. Saat itulah aku melihat sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Jalan setapak itu tampak bersih, lebih landai, lebih mudah dilewati. Di ujung jalan itu berdiri seorang pria. Pakaiannya lusuh, usianya sekitar 50 tahunan. Ia tersenyum kepadaku, lalu mengangkat tangan. "Lewat sini aja, Nduk," katanya pelan. Aku berdiri. Entah kenapa, suara pria itu terdengar sangat menenangkan. "Kalau lewat sini lebih cepat," lanjut pria itu. Aku melihat ke arah jalan tersebut. Benar, jalannya tampak jauh lebih mudah daripada jalur utama. "Temanmu nanti juga lewat sini," kata pria itu lagi. Aku mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Yang kulihat hanyalah jalan tanah biasa. Di saat yang sama, beberapa pendaki yang sedang turun dari arah berlawanan mulai berteriak, "Mbak, berhenti!" teriak seorang perempuan. Aku tidak menghiraukannya. Suara pria tadi masih terdengar. "Sedikit lagi," katanya sambil tersenyum. Aku kembali melangkah. Lalu tiba-tiba seseorang menarik karirku sangat keras dari belakang. Brak! Tubuhku langsung terjatuh. Aku menoleh dengan kesal. Seorang perempuan berhijab berdiri sambil memegang karirku. Wajahnya terlihat panik. "Mbak, astagfirullah, ngapain?" tanyanya dengan nafas memburu. Aku masih bingung. "Aku mau lewat sini," jawabku sambil menunjuk ke arah depan. Perempuan itu langsung membelalakan mata. "Lewat mana?" tanyanya. "Itu," jawabku. Ia menoleh ke arah yang kutunjuk, lalu kembali menatapku. Wajahnya semakin pucat. "Mbak, di depan itu bukan jalan." Aku mengernyit. "Maksudnya?" tanyaku. Perempuan itu perlahan memegang bahuku. "Coba Mbak lihat baik-baik." Entah kenapa pandanganku tiba-tiba seperti tersadar. Kabut yang tadi menutupi area perlahan tersibak. Dan saat itulah darahku seperti berhenti mengalir. Di depanku tak ada jalan setapak, tak ada pria tua. Yang ada hanyalah jurang yang sangat curam. Jurang yang dalam, dipenuhi bebatuan tajam. Kalau tadi aku melangkah 1 atau 2 langkah lagi, aku pasti sudah jatuh. Tubuhku langsung lemas. Aku terduduk sambil menangis. Perempuan itu memelukku. Tenang, Mbak, tenang," katanya pelan. Aku terus menangis. Tanganku gemeter hebat. "Saya tadi lihat ada Bapak," kataku terbata-bata. Perempuan itu menggeleng. "Dari tadi gak ada siapa-siapa, Mbak." Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Pria tua itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Tidak lama kemudian Bima datang berlari. Wajahnya penuh kepanikan. "Mai," teriak Bima. "Ya Allah, kamu gak apa-apa?" tanyanya sambil berlutut di depanku. Aku langsung menangis semakin keras. Perempuan yang tadi menyelamatkanku kemudian menjelaskan semuanya. "Mas, tadi teman Mas hampir jalan ke jurang. Untung saya lihat dari atas," katanya.
Bima langsung menoleh ke arah jurang. Wajahnya seketika pucat. Ia kemudian menggenggam tanganku erat. "Terima kasih banyak, Mbak," kata Bima dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum kecil. "Nama saya Santi," katanya. Aku memandang wajah Santi dengan mata berkaca-kaca. Kalau bukan karena perempuan itu, mungkin kisahku sudah berakhir di Gunung Lawu hari itu. Namun kami sama sekali belum tahu bahwa perjalanan turun masih menyimpan satu penampakan terakhir yang akan terus teringat seumur hidupku. Aku masih belum bisa menghilangkan bayangan jurang itu di kepalaku. Tanganku terus gemetar, jantungku berdetak sangat cepat. Kalau Santi terlambat menarik karirku beberapa detik saja, mungkin aku sudah tidak ada di sini untuk menceritakan semua ini. Aku mengusap air mata yang terus mengalir, lalu menatap perempuan yang baru saja menyelamatkanku. "Mbak, terima kasih. Saya benar-benar lihat ada jalan di depan," kataku dengan suara bergetar. Santi mengangguk pelan. "Saya percaya kok, Mbak," jawab Santi. Aku sedikit terkejut mendengar jawabannya. "Percaya?" tanyaku. "Iya, saya sudah beberapa kali naik Lawu. Kadang gunung memang bisa memperlihatkan sesuatu yang berbeda ke setiap orang," jawab Santi sambil menatap ke arah jurang. Bima yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. "Saya tadi cuma tinggal sebentar. Pas balik, teman-teman pendaki sudah teriak-teriak," kata Bima dengan wajah penuh penyesalan. "Mas, jangan nyalain diri sendiri. Yang penting mbaknya masih selamat toh." Aku menarik nafas panjang. Badanku masih lemas. Kakiku bahkan terasa sulit berdiri. Santi lalu mengeluarkan sebotol air minum dari tasnya. "Minum dulu, Mbak. Pelan-pelan aja," kata Santi sambil menyerahkan botol itu. "Makasih banyak, Mbak," jawabku. Setelah kondisi sedikit membaik, kami bertiga memutuskan untuk turun bersama. Santi ternyata juga memang sedang berencana turun siang itu bersama rombongannya. Kebetulan jalur kami sama, sehingga sejak saat itu kami berjalan beriringan. Perjalanan turun terasa jauh lebih berat dibanding saat naik, bukan karena jalurnya, melainkan karena pikiranku masih dipenuhi berbagai kejadian aneh sejak hari pertama. Suara yang memanggil namaku, tenda yang diguncang, Bima yang terlihat berjumlah 2, hingga jalan setapak menuju jurang. Semua terasa seperti mimpi buruk, namun rasa lelah membuatku memilih diam. Sesekali kami hanya berhenti untuk minum. Tidak banyak percakapan. Sekitar 1 jam berjalan, kami kembali memasuki kawasan hutan yang lebih rapat. Kabut mulai turun kembali. Udara semakin dingin. Langkah kami otomatis melambat. "Mai, masih kuat?" tanya Bima sambil menoleh ke belakang. "Masih, Bim. Cuma kakiku agak gemeter," jawabku. "Kalau capek, bilang ya, kita istirahat." "Iya." Santi yang berjalan di belakangku tiba-tiba membuka suara. "Kalau selama di gunung lihat atau dengar sesuatu, anggap saja nggak ada ya," kata Santi pelan. Aku menoleh. "Kenapa, Mbak?" tanyaku. "Karena semakin kita menanggapi, biasanya kita malah kehilangan fokus," jawab Santi. Aku hanya mengangguk. Perkataannya masuk akal. Yang hampir membuatku celaka bukan karena ada sesuatu yang menyentuhku.
melainkan karena aku kehilangan fokus. Hari mulai sore, sinar matahari perlahan berubah ke kuningan. Kami mempercepat langkah agar bisa sampai base camp sebelum malam. Namun sekitar 30 menit sebelum keluar dari kawasan hutan, aku kembali merasakan hawa dingin yang berbeda. Dingin yang tidak wajar. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku spontan menoleh ke arah kanan jalan jalur. Di antara pepohonan yang tertutup kabut, aku melihat seseorang berdiri. Seorang perempuan, rambutnya panjang. Ia mengenakan kebaya berwarna putih kusam. Wajahnya sangat cantik. Kulitnya pucat, namun tatapannya kosong. Anehnya, perempuan itu tidak sendirian. Di belakangnya berdiri beberapa laki-laki berpakaian seperti prajurit zaman dahulu. Mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap, membawa tombak panjang, berdiri berjajar dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Mereka seperti sedang mengawal perempuan itu. Aku langsung menghentikan langkah. "Bim, Bim," panggilku lirih. "Kenapa lagi?" tanya Bima. Aku menunjuk ke arah pepohonan. Di sana," kataku pelan. Bima menoleh. Beberapa detik ia memperhatikan, lalu menggeleng. Gak ada apa-apa, Mai." Aku kembali melihat ke arah sosok itu. Perempuan tersebut masih berdiri. Kali ini ia menatap lurus ke arahku. Perlahan, ia tersenyum. Senyumnya bukan menyeramkan, justru terlihat sangat tenang. Namun entah kenapa membuat dadaku semakin sesak. Salah satu prajurit di belakangnya kemudian melangkah maju. Ia mengangkat tangan perlahan, seolah memberi isyarat agar aku segera pergi. Belum sempat aku berpikir, kabut tebal datang menutupi mereka. Hanya dalam hitungan detik, saat kabut kembali tersibak, semuanya sudah hilang. Tak ada siapa-siapa. Aku mengusap wajahku pelan. "Mai," panggil Santi dengan suara pelan. Aku pun menoleh. "Iya, Mbak." Santi menatapku cukup lama, lalu berkata lirih, "Jangan diceritain sekarang, fokus turun dulu." Aku membelalakan mata. Mbak tahu aku lihat sesuatu?" tanyaku pelan. Santi hanya mengangguk. "Wajah Mbak langsung berubah. Ayo jalan." Aku memilih diam. Sepanjang perjalanan turun, aku tidak lagi menoleh ke arah hutan. Aku hanya menatap jalur di depan kaki. Menjelang waktu maghrib, akhirnya gerbang base camp mulai terlihat. Entah kenapa, saat melihat atap pos registrasi dari kejauhan, rasanya seperti melihat rumah sendiri. Aku benar-benar lega. Begitu sampai ke area base camp, aku langsung duduk di bangku kayu. Karirku lepas, pundakku terasa jauh lebih ringan. Bima membeli 3 gelas teh hangat. 1 untukku, 1 untuk dirinya, dan 1 lagi untuk Santi. "Mbak Santi, sekali lagi saya benar-benar berterima kasih ya," kata Bima sambil menyerahkan gelas teh. "Iya, Mbak. Kalau bukan karena Mbak, saya mungkin..." kataku terhenti. Santi langsung menggeleng. "Sudah, jangan diterusin," jawabnya sambil tersenyum. "Anggap saja saya memang kebetulan ada di situ." Aku tahu itu bukan sekedar kebetulan. Kalau saat itu Santi tidak melihatku, aku mungkin sudah melangkah ke jurang.
Sebelum pulang, aku kembali teringat ucapan bapak tua yang kutemui saat pertama kali datang ke base camp. Kalau nanti ada yang memanggil nama Mbak di tengah hutan, jangan pernah dijawab. Sekarang aku benar-benar mengerti maksudnya. Selama pendakian, yang paling berbahaya bukan hanya medan yang terjal atau cuaca yang berubah sangat cepat, tetapi ketika tubuh mulai kelelahan dan pikiran kehilangan fokus. Dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lihat belum tentu benar. Apa yang kita dengar belum tentu nyata. Dan satu langkah yang terlihat aman bisa saja membawa kita menuju jurang. Sejak saat itu, aku masih tetap sesekali mendaki gunung. Namun, ada satu pelajaran yang tidak pernah kulupakan. Aku selalu memastikan kondisi fisik benar-benar siap. Tidak memaksakan diri ketika tubuh mulai memberi tanda. Dan yang paling penting, aku selalu menghormati setiap tempat yang kudatangi. Karena sampai hari ini, aku masih tidak tahu siapa sebenarnya pria tua yang menunjukkan jalan menuju jurang. Siapa sosok berkebaya putih yang dikawal para prajurit itu. Dan siapa yang berkali-kali memanggil namaku dari balik gelapnya hutan Gunung Lawu. Mungkin mereka memang penghuni yang tak kasat mata, atau mungkin Gunung Lawu hanya sedang menunjukkan bahwa masih ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa bantu dukung channel Banyuwangi dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita horor terbaru. Kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis atau horor saat mendaki gunung, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan tetap jaga diri dimanapun kalian berada. Wassalam.